Halo semuanya, bertemu lagi sama Ibu N. Manulang. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur tumbuhan. Nah, kalau kamu pernah memperhatikan tumbuhan di sekitar kamu, seperti jagung atau buah-buahan atau bunga-bungaan, tentu kamu akan menyadari bahwa tumbuhan itu terdiri atas organ-organ penyusunnya. Nah, apakah organ-organ penyusunnya itu? Nah, mari kita perhatikan bersama. Nah, tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan bahas satu persatu bagian daripada tumbuhan ini. Yang pertama itu adalah bagian akar. Nah, akar ini terdapat di dalam tanah, maka akar berfungsi untuk menyerap dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah, memperkuat berdirinya batang, tempat cadangan makanan, membantu pernapasan. Contoh tumbuhan yang akarnya itu berfungsi sebagai cadangan makanan itu dapat kita lihat dalam gambar, wortel, singkong, dan masih ada yang lain tumbuhan yang memfungsikan akarnya sebagai cadangan makanan. Yang kemudian seperti tumbuhan bakau dan beringin, akarnya itu berfungsi sebagai alat pernapasan. Struktur akar ada dua, struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar akar itu terdiri dari ujung akar, rambut akar, cabang akar, batang akar, dan pangkal akar. Rambut akar itu berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Tudung akar itu melindungi dan menembus tanah. Kalau kita seandainya memotong tumbuhan dan kita amati di bawah mikroskop, maka yang terlihat daripada struktur dalam akar itu seperti pada gambar berikut, terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan floem. Untuk mempermudah mengingat struktur akar, kita dapat membuat singkatannya Eco, Edo, Flosi. E itu epidermis, Ko itu korteks, Edo itu endodermis, Flo itu floem, Si itu xilem. Eco, Edo, Flosi. Eco, Edo, Flosi. Fungsi bagian akar. Epidermis itu pelindung jaringan di bawahnya, korteks tempat cadangan makanan, endodermis menyeleksi air yang masuk ke xilem, floem mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengangkut air. Organ tumbuhan yang kedua yang akan kita bahas yaitu batang. Batang ini terletak antara akar dan daun yang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun dan menegakkan. Struktur batang tidak jauh berbeda dengan struktur akar. Dia memiliki epidermis, kemudian ada xilem dan floem, dan ada kambium. Epidermis itu berfungsi sebagai pelindung, floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis, xilem berfungsi untuk mengangkut air, kambium untuk memperbesar diameter batang. Batang dikotil dan monokotil itu memiliki perbedaan, dapat kita perhatikan sebagai berikut. Batang monokotil tidak bercabang, pembuluh angkutnya tersebar. Nah, yang paling penting itu batang monokotil tidak mempunyai kambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar, kemudian mempunyai meristem interkalar, tidak memiliki jari-jari empulur, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur. Batang dikotil, batangnya itu bercabang, pembuluh angkutnya teratur dalam susunan lingkaran, mempunyai kambium sehingga dapat tumbuh membesar, tidak mempunyai meristem interkalar, jari-jari empulur berupa deretan parenkima di antara berkas pengangkut, dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur. Nah, demikian dulu untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daun, buah, dan biji. Tugas kamu untuk membuat mind mapping dari penjelasan Ibu tadi, akar dan batang. Mind mapping ini adalah
peta pikiran, kamu kembangkan ide kamu, apa yang kamu dapatkan dari penjelasan akar dan batang tadi, kamu kemas dalam mind mapping yang menarik. Nah, tugas kamu akan dikumpulkan pada hari Selasa 4 November 2020. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini, semoga ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya.